Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan dan kemudahan untuk dapat beribadah kepada Allah, dapat melaksanakan perintah-perintah Allah, dapat mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tetap memberi kita kekuatan, memberi kita kesabaran untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bacakan tentang fatwa-fatwa pengobatan berkaitan masalah akidah. Maka pertanyaan yang pertama ini kita akan berikan jawaban-jawaban dari para masyaikh kita, yaitu Syekh Ibnu Jibrin dan syekh-syekh yang lainnya dalam masalah ini. Ini fatwa-fatwa tentang pengobatan yang berkaitan dengan masalah akidah, yaitu tentang sikap Islam terhadap pengobatan tradisional yang akan kita bahas pada kesempatan segmen yang pertama kali ini. Pertanyaan pertama, bagaimana sikap Islam terhadap pengobatan tradisional? Jadi ada pengobatan-pengobatan tradisional ini yang di kampung-kampung. Bagaimana pandangan sikap Islam terhadap pengobatan tradisional? Maka ini dijawab oleh Syekh Ibnu Jibrin. Dia mengatakan, ma anzalallahu dawa illa anzalallahu syifa. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan pasti Allah juga menurunkan obatnya. Hal itu diketahui oleh yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh yang tidak mengetahuinya. Para ahli pengobatan tradisional telah melakukan eksperimen terhadap obat-obatan tersebut. Maka merujuk pada berbagai buku medis yang disusun oleh para pakar pengobatan. Ini termasuk satu cabang ilmu di antara berbagai cabang ilmu yang sangat banyak. Sekelompok orang memang ada yang menjadi tenaga ahli dalam pengobatan semenjak masa kenabian. Juga sebelum itu dan sesudahnya mereka mengetahui formula obat-obatan, karakteristik dan cara penggunaannya, diiringi dengan keyakinan mereka bahwa obat itu hanya penyebab perantara kesembuhan saja, dan Allah lah yang menjadikan penyebab itu semua. Oleh karena itu, hukumnya boleh mempelajari ilmu-ilmu pengobatan ini dan berobat dengannya. Kepada penanya agar membaca kembali kitab At-Tibyun Nabawi karya Ibnu Qayyim dan karya Jahabi, serta kitab Al-Adabus Syariah karya Ibnu Muflih dan kitab Tashiful Manafi serta kitab-kitab lainnya. Ini jawaban Syekh Ibnu Jibrin. Jadi silahkan berobat dengan menggunakan pengobatan tradisional, selama pengobatan itu tidak menggunakan dengan cara yang dilarang Allah dan benda-benda barang-barang yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Pengobatannya caranya halal, tidak cara yang haram, misalnya dengan cara dukun, pengobatan tradisional juga, paranormal, orang pintar, atau dengan benda-benda yang haram, dengan makan-makan yang diharamkan Allah, obat-obat yang dengan haramkan Allah. Misalnya kalau dimakan hati babi bisa sembuh pun sakit bengek, misalnya ada kata-kata yang lain, benda-benda yang haram itu tidak diturunkan untuk menjadi obat. Yang kedua, tentang penyakit depresi tidak disembuhkan dengan jimat. Pertanyaannya, bolehkah aku memakai jimat untuk menghilangkan depresi yang kualami? Maka ini juga dijawab oleh Syekh Jibrin.
Jawab, menggantungkan jimat hukumnya tidak boleh. Sesuai dengan hadis yang telah disebutkan, dilarang oleh Nabi. Dan yang dibolehkan adalah dengan cara ruqyah, dengan Al-Quran, serta menggunakan berbagai doa atau zikir-zikir, wirid-wirid yang maksur dari Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan juga dengan banyak berzikir serta melakukan amal saleh, berinfak dengan niat untuk kesembuhan, juga memohon perlindungan dari setan serta menjauhi perbuatan maksiat serta pelakunya sekaligus. Semua itu akan membawa kepada ketenangan dan ketentraman serta kehidupan yang bahagia. Jadi tidak boleh berobat dengan pakai jimat, karena depresi dengan jimat itu tidak ada hubungannya. Dengan jimat-jimat itu dilarang. Menggantungkan jimat itu dengan berkeyakinan dapat mendatangkan tua. Anak-anak kecil ditaruh jimat di lehernya, taruh jimat di tangannya, taruh macam-macam di pinggangnya. Itu perbuatan yang dilarang, walaupun yang dituliskan, yang digantungkan itu adalah tulisan-tulisan Al-Quran. Nabi sudah mengatakan, man alaqa tamimah faqad asroka. Barang siapa menggantungkan tamimah, jimat, dia adalah perbuatan syirik. Man alaqa tamimah faqad asroka. Barang siapa menggantungkan jimat, itu adalah perbuatan syirik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh Islam itu memakai jimat, meyakini ada benda-benda yang dapat mendatangkan tuah, menolak bala dan bencana. Berikutnya pertanyaan yang ketiga. Aku memiliki seorang teman, istrinya terkena sihir, sudah berbagai obat dicoba, namun semuanya tidak membuahkan hasil. Lalu ada yang menunjukkan pada seseorang yang mengobati sihir dengan sihir, dukun pintar, orang pintar. Apakah orang yang mengobati itu akan berdosa karena tidak menggunakan sihir untuk memanfaatkan orang lain? Kita ulangi lagi. Apakah orang yang mengobati itu, maksudnya yang mengobati orang tadi, akan berdosa karena telah menggunakan sihir untuk kemanfaatan orang lain dan tindakannya tak membahayakan orang lain? Apakah boleh kita membersihkan sihir dengan sihir? Dan apakah temanku itu juga berdosa karena telah membawa istrinya kepada dukun untuk mengobati penyakit istrinya itu? Ini dijawab oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Jawaban Syekh Ibnu Utsaimin, di sini aku perlu jelaskan bahwa sihir itu termasuk dosa yang paling besar, bahkan termasuk kekafiran apabila dukun itu meminta pertolongan setan untuk melakukan sihirnya, atau sihirnya itu mengantarkannya pada kesyirikan. Mempelajari sihir itu adalah kekufuran, maka wajib dijauhi serta dihindari, sehingga seorang itu tidak terjatuh kepada kekufuran yang mengeluarkan dirinya dari Islam. Adapun melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir itu ada dua macam bentuknya. Yang pertama, dengan menggunakan berbagai doa yang dibolehkan dan menggunakan Al-Quran. Yang demikian itu hukumnya diperbolehkan. Di antara ayat yang paling baik untuk dibacakan kepada orang yang terkena sihir adalah surat Al-Falaq dan An-Nas. Bentuk kedua, dengan menggunakan sihir untuk melepaskan sihir, baik di kalangan ulama salaf maupun kholaf, mereka berbeda pendapat dalam masalah itu. Ada di antara ulama yang memberikan keringanan dalam masalah itu, karena dapat menghilangkan gangguan yang dialami orang yang terkena sihir tersebut. Dan ada juga ulama yang melarangnya. Nabi pernah ditanya tentang nusroh jampi-jampi untuk mengobati seseorang yang kerasukan jin dan sejenisnya. Itu namanya nusroh. Dengan jampi dia mengobati orang tersebut. Maka beliau bersabda, itu termasuk perbuatan setan. Sedangkan perbuatan setan itu adalah yang menggunakan sihir. Namun apabila pengobatannya dengan menggunakan doa-doa yang diperbolehkan, maka hal itu tidaklah mengapa. Dan dianjurkan kepada orang yang ditimpa cobaan seperti demikian, hendaklah ia bersabar dan memperbanyak baca Al-Quran dan membaca doa-doa yang diperbolehkan sampai ia disembuhkan Allah dari penyakit yang dideritanya. Keyakinan mempercayai sihir itu ada dua macam. Yang pertama,
seseorang itu berkeyakinan bahwa sihir itu memang dapat memberikan dampak, maka keyakinan itu boleh saja, karena itu adalah kenyataan. Yang kedua, seseorang yang membenarkan sihir, mengakui kekuatannya dan merasa rela dengannya, maka hal itu diharamkan dan tidak diperbolehkan. Ini adalah jawaban Syekh Ibnu Utsaimin. Berikutnya kita masuki pertanyaan berikutnya. Hukum menulis mantra, jimat, dan jampi-jampi. Ini dia yang pertanyaannya. Jampi-jampi ini diambil dari majalah Al-Buhuth jilid yang ke-12. Diperbolehkan melakukan ruqyah dengan bacaan Al-Quran dan berbagai zikir dan doa-doa yang tidak berbau syirik atau dengan ucapan yang tidak dimengerti maknanya, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aun bin Malik. Di dalam sahihnya ia bertutur, dulu kami di zaman jahiliyah menggunakan jampi-jampi atau ruqyah untuk mengobati. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah tentang jampi-jampi yang demikian. Lalu Rasulullah bersabda, terangkanlah kepadaku jampi-jampi ruqyah kalian itu. Nabi mengatakan, boleh jampi-jampi selagi tidak berbau syirik. Jadi menjampi boleh kalau tidak ada kesyirikan. Jadi orang yang menjampi, orang yang mau meruqyah itu harus tahu tentang tauhid yang baik. Ulama sepakat tentang pembolehan menggunakan ruqyah apabila sesuai dengan cara yang disebutkan oleh syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Di samping berkeyakinan bahwa hal itu hanya sebab yang tidak memberikan dampak apapun, melainkan dengan takdir Allah. Adapun menggantungkan sesuatu di bagian leher atau mengikatnya pada bagian salah satu anggota tubuh seseorang, maka apabila yang diikat itu selain Al-Quran, hukumnya haram, bahkan syirik. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Imran bin Husain di dalam musnadnya, bahwasanya Nabi melihat seorang laki-laki yang mengenakan gelang tembaga di tangannya. Beliau bertanya, apa ini? Laki-laki itu menjawab, untuk mengobati wahinah, jenis penyakit yang menyerang bagian lengan supaya hilang kelemahan di tangan. Nabi bersabda, lepaskanlah, karena sesungguhnya engkau pasti akan bertambah lemah. Maka seandainya engkau mati dalam keadaan demikian, maka engkau tidak akan pernah selamat selama-lamanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad juga disebutkan, man alaqa tamimah faqad asroka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka ia telah berbuat syirik. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia bertutur, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna ruqa wa tamaima wa tawalata sirkun. Sesungguhnya jampi-jampi dan jimat-jimat serta mantra-mantra pekasih adalah syirik. Jika yang digantungkan itu ayat-ayat Al-Quran, maka yang benar hukumnya adalah dilarang. Karena tiga hal, keumuman hadis yang melarang menggantungkan jimat, dan tidak ada yang mengkhususkan dalil tersebut untuk menghindari hal-hal tidak diperbolehkan. Karena itu akan mengarah pada penggantungan yang bukan Al-Quran. Setiap ayat yang digantungkan itu akan rentan menjadi bahan pelecehan, di mana ia akan terus membawanya saat buang hajat, istinja, kena air kencing, kena beolnya kalau anak kecil, waktu melakukan hubungan suami istri, serta hal-hal yang dilarang lainnya, yang tidak pantas dia bawa ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan penulisan surat dan beberapa ayat Al-Quran di papan, tanah, ataupun kertas, lalu dicuci dengan air atau dengan minyak wangi japron, atau dengan benda lain, lalu cuciannya diminum untuk mengharapkan keberkahan, atau agar mengetahui sebuah ilmu, atau mencari harta, atau untuk kesehatan, keselamatan, yang semisalnya, maka dalam hal itu kami belum pernah tahu adanya sebuah hadis Nabi bahwa beliau melakukan untuk dirinya ataupun untuk orang lain.
ataupun ia membolehkan salah seorang sahabatnya atau memberikan keringanan kepada umatnya, padahal terdapat faktor-faktor yang sebenarnya bisa mendorong ke arah tersebut, atau agar hal itu menjadi satu keringanan. Berdasarkan hal ini, maka lebih baik untuk ditinggalkan. Cukuplah dengan sesuatu yang jelas sahih dalam syariat, yaitu ruqyah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan nama-nama Allah yang indah, dengan zikir-zikir, doa-doa yang sahih dari Nabi, dan doa-doa yang semisal yang dimengerti maknanya, serta tidak ada unsur-unsur berbau syirik. Dengan demikian, hendaknya ia mendekatkan diri kepada Allah dengan yang telah Allah syariatkan. Semoga saja Allah berkenan menghilangkan penderitaannya, menyingkap kegundahannya, dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Dengan itu semua akan memberikan kecukupan, karena siapa saja yang cukup menggunakan cara yang disyariatkan Allah, maka Allah mencukupinya dari selainnya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ini jawaban diambil dari majalah Al-Buhuts jilid yang ke-12. Demikian dulu pertemuan kita. Kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Kepada Allah kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.